Halo, selamat pagi. Ini hari ketiga kita udah di Malang dan hari ini rencananya kita mau ke Banyuwangi. Jadi hari ini trayeknya adalah trayek ya. Dari Malang kita menyisiri selatan, naik sedikit ke Bromo, terus kita nanti lanjut finish di Banyuwangi. Kalau kita lihat jarak sekitar 250 sampai 280 kilo. Rencananya riding mungkin ridingnya sih mungkin sekitar 6 jam 50 menit, plus 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 foto-foto, makan isolma gitu ya, mungkin sekitar 8,5 sampai 9 jam hopefully. Dan sepertinya kalau kita lihat cuaca hari ini di Malang cukup cerah. Well, mudah-mudahan cerah sampai Banyuwangi. Oke, let's go, kita check out dulu ya. Selamat pagi. Jam 8.40 kita meninggalkan hotel kita di Kota Malang untuk langsung menuju Kabupaten Malang. Naik ke atas melalui area Tumpang dan kita nanti menuju area Bromo, Tengger dan Semeru nih teman-teman. Halo. Kita baru riding sekitar 1 jam. Ini teman saya lagi hampir ke Alfamart ngambil uang katanya, juga sekalian hydrasi. Kita ada di Kabupaten Malang, kita on the way ke Bromo dan kemudian kita lanjut ke Banyuwangi. Let's go. Jadi ini adalah hari ketiga di mana saya dan teman saya riding bareng dari Jakarta menuju Bali, teman-teman. Dan di hari ketiga ini kita rencananya akan stop sebentar di Bromo untuk foto-foto, ngambil foto dari drone, dan definitely stop untuk menikmati pemandangan di Bromo nih teman-teman. Dan kebetulan sekali jalan yang sekarang saya lagi lewatin ini, kebetulan waktu saya bulan Oktober main trail di Malang dan Bromo juga lewat jalan ini nih sama Mas Ari nih dari Caldera. Jadi inget banget nih sama jalan ini nih. Di sini kita sudah lumayan jauh di atas, walaupun belum sampai atas banget ya teman-teman. Dan seperti kita lihat di sebelah kiri dan kanan kita itu, kalau kita lihat banyak jurang ya, lembah yang sangat dalam. Jadi kita mesti riding hati-hati di sini nih. Dan sepanjang perjalanan ke atas kita bakal ketemu sama banyak jeep yang turun dari atas menuju bawah ya, untuk mungkin ngantar tamu-tamu yang udah selesai berkunjung dari Bromo. Nah kayak ini nih, ada jeep nih turun dari atas. Nanti ke depan kita banyak ketemu jeep-jeep kayak gitu juga nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang riding di Bromo bawa motor, di jalan sempit ini naik ke atas mesti hati-hati nih, ngelihat ke depan banyak jeep yang turun dari atas. Tuh kan ketemu jeep lagi, jadi memang harus hati-hati nih di jalan sempit ini nih. Oh, sekarang udah jam 10 dan setelah sekitar 1,5 jam berkendara dari Kota Malang lewat Kabupaten Malang, kita memasuki area Gunung Bromo yang tadi kita tuh udah mulai nanjak gitu ya, sampai ke sini nanjak terus. Dan ini actually masih nanjak, cuma kita berhenti dulu karena teman saya lagi tuh di sana. Dia lagi nyiapin drone-nya buat some little shot. Nah, tapi kita take a break, kita lihat ya. Wow, tuh so beautiful. Jadi kalau kita berkendara ke area Gunung Bromo itu tuh dari bawah of course jalannya nanjak terus selama perjalanan kita tuh bakal bisa ngelihat banyak apa ya, jurang gitu di sebelah kanan dan kiri kita. Kalau kita lihat jalannya pun berkelok-kelok ya, jadi we have to be super careful. Oke, kita lihat yuk yang lagi nyiapin drone-nya kayak gimana.
Nah, ini dia persiapan naikin drone. Nah, jadi kalau teman-teman perhatiin, ini jalannya masih nanjak banget ke atas, dan saya karena bawa Vespa, jadi agak ketinggalan dari teman saya yang bawa Yamaha XSR di depan. Jadi saya pelan-pelan aja karena CVT-nya juga nggak bisa kenceng-kenceng nih di jalan aja kayak gini. Rencananya kita sampai atas itu duduk-duduk sebentar, mungkin main drone, and then dari atas kita akan turun ke Lumajang nih teman-teman. Jadi kita basically ke arah Lumajang dari Malang, cuma kita melewati area Bromo, Tengger, dan Semeru. Waduh, ternyata makin kesini jalannya makin nanjak nih. Jadi CVT saya ya masih kepayahan untuk ngejar teman saya. Jadi kita menikmati perjalanan sambil menikmati hijau di kanan kiri kita, lembah kebanyakan di sebelah kiri kita. Jadi tetap hati-hati ngeliatin jalan. Dan juga makin kesini ternyata makin banyak kabut nih teman-teman. Wow, makin ke atas ternyata kabutnya makin tebel dan makin dingin. Jadi ridingnya makin asik nih berdua sama teman saya nih. Nah, tadi kita udah lewat penjagaan, dan karena kita statusnya cuma melewati saja, kita nggak masuk ke area bawahnya Bromo, maka kita nggak bayar tiket nih teman-teman. Nah, tapi buat teman-teman yang mau masuk ke area Bromo, area pasirnya, teman-teman perlu beli tiketnya secara online ya. Jadi satu hari sebelumnya mesti beli secara online, karena katanya itu pakai kuota per harinya, ada jumlah orang yang boleh masuk dan beli tiket online ya. Wah, ini kita berpapasan dengan rider-rider yang kayaknya habis main pasir di bawah tuh pakai trail. Wah, teman-teman bisa lihat ya, kabutnya ternyata makin tebel, dan ini basically suasananya makin ke atas makin dingin sih. Keren banget asli. Enjoy ya teman-teman ya. Makin ke atas, dan ini udah sekitar jam 11-an, dan kita belum tahu nih kita mau berhenti di mana karena belum ada tempat stopnya. Jadi kita riding terus aja nih sampai ke atas teman-teman. Halo. Ini udah setengah 12 siang dan kita masih di daerah Bromo, Tengger, Semeru. Kita stop di sini karena ada tempat yang asik banget buat duduk-duduk dan lihat pemandangan dari atas gitu ya. It was so beautiful, so you guys have a look. Jadi dari atas ini kita bisa melihat area Bromo, Tengger, Semeru. Wow. Dan di sini juga banyak orang-orang yang duduk-duduk santai-santai. So actually asik banget sih nongkrong di sini tadi. Udah ngopi-ngopi, duduk-duduk menikmati pemandangan. Nggak tahu nanti sampai di Banyuwangi jam berapa ya, kita lihat aja, karena touring kali ini basically agak santai gitu ya. Jadi ya udah ya, kapan mau berhenti ya kita berhenti gitu ya. So gue sih abis ini kita lanjut Lumajang, and then kita lanjut ke Banyuwangi. Let's go. Setelah duduk agak lama di tempat tadi karena asik banget ya, dan pemandangannya sangat-sangat keren gitu ya. Kalau teman-teman lewat situ mesti stop, take a picture, minum kopi, duduk-duduk, doing lazy things. Pokoknya harus stop di tempat tadi. Nah, setelah tadi duduk-duduk sekitar 40 menit, akhirnya kita lanjut nih teman-teman. Kita turun dari area Bromo, Tengger, Semeru ke arah bawah, ke arah Lumajang. Nah, jalur ini basically jalur yang saya belum pernah riding sebelumnya. Jadi ini baru banget buat saya, dan
awalnya nih basically kelihatan sangat-sangat menarik ya, karena tuh jalannya udah mulai turun gitu. Dan ini kita basically melalui sebuah area, saya lupa nih nama areanya apa, tapi di depan kita akan, nah ini kita basically melalui sebuah kampung yang kalau ke arah kanan itu ke arah Ranukumbolo dan Semeru. Nah, tapi kita arahnya yang kita ambil adalah arah lurus ke arah Lumajang, teman-teman. Dan perjalanan yang sangat menarik dari Bromo menuju Lumajang tuh basically start dari sini, teman-teman. Nah, di sini tuh saya mulai ngerasain, kok kayaknya asik banget ya jalurnya nih. Jalurnya itu hijau banget, jalannya kecil kayak gini nih, dan nggak banyak kendaraan, dan surprisingly jalan ini nanti teman-teman bakal lihat tuh panjang banget sampai Lumajang tuh basically jalurnya hutan kayak begini nih. Waduh, hampir nabrak pohon yang jatuh di tengah jalan. Nah, ini kita lihat pemandangannya, nggak cuma jurang di sebelah kiri kita juga ngelihat kayak gini nih, banyak tebing. Sebelah kanan kita gede-gede ya, tebingnya tinggi-tinggi, jadi agak ngeri juga sih sebetulnya lewat sini. Tapi untung kita lewatnya pas terang, jadi kita bisa tahu situasi jalan kita. Saya nggak kebayang sih kalau lewat jalan sini malam, saya bakal jauh lebih berhati-hati sih pasti sih. Nah, ini untungnya siang, jadi kita bisa lihat ya teman-teman ya. Wow, saya masih amazed sih, even sampai sekarang pun saya masih amazed sama rute antara Bromo dan Lumajang ini, keren banget asli. Nah, ini memasuki daerah yang tadi saya maksud ya teman-teman ya. Ini hutannya panjang, sekitar mungkin kalau kita riding sekitar 20-25 menit, dan ini hijau sekali, dan hampir saya nggak lihat ada rumah penduduk di sebelah kanan kiri. Yes, kita ketemu beberapa motor dan 1-2 mobil yang lewat, tapi saya hampir nggak ketemu rumah penduduk di sepanjang jalur ini. Jujur saya nggak ngerti ini jalurnya namanya jalur apa, jadi kalau ada teman-teman yang tahu bisa komen di bawah buat nanti saya tambahin di subtotalnya, jadi yang lain juga bisa tahu ini jalur apa sih sebetulnya ini. Nah, ini kita melewati sebagian jalur yang menurut saya kurang mulus dari jalur panjang ini, tapi jalan yang kurang mulus seperti ini basically dikit banget. Nah, ini kita udah mulai masuk jalur yang mulus banget teman-teman. Kalau suka ngebut karena jalur sepi ya, ini bisa top speed mungkin dikit-dikit gitu ya, walaupun tikungannya banyak, jadi harus berhati-hati dan jalannya kecil gitu ya. Dan ini karena kayaknya habis hujan, jadi banyak jalanan masih agak basah, khususnya di tikungan-tikungan. Jadi saya lebih berhati-hati khususnya pas mau masuk dan keluar tikungan ya, karena ban saya kan cukup kecil. Nah, ini kalau kita lihat tuh ketemu 1-2 grup kecil, dan kita lurus lagi, jalannya mulus banget, kanan kiri pohon gede-gede. Wah, ini asli asik banget sih jalur ini, keren. Dan ternyata keasikan jalur ini belum berakhir teman-teman. Ternyata jalurnya cukup panjang gitu ya. Jadi saya menikmati banget perjalanan ini lewat jalur yang sangat hijau ini, di hutan yang lebat ini teman-teman. Walaupun sesekali ketemu ya pengendara lain gitu ya, saling tin 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 gitu kan, supaya nggak sepi-sepi banget. Tapi alhamdulillah selama perjalanan ini saya nggak nemuin yang aneh-aneh gitu ya. Jalan relatif bagus, nggak ketemu hewan liar. Tapi saya nggak tahu juga sih, mungkin kalau kita pikir lagi ya, kalau lewat jalan ini malam-malam, saya nggak tahu apakah ini aman atau enggak. Jadi kalau teman-teman yang punya komen, silakan di komen di bawah. Kita pengen tahu ini sebetulnya jalur ini namanya apa, dan kalau sebetulnya jalur ini aman buat dilewatin malam hari. Yang pasti sih kayaknya kalau lewat sini sih pasti dingin banget sih kalau malam hari.
Nah, saya sudah bergabung kembali dengan peleton kami yang isinya cuma 2 orang, satu di depan dan satu di belakang. Ini teman saya dalam perjalanan ini dia berlaku sebagai road captain, dan karena dia road captainnya saya nggak boleh jauh-jauh karena dia yang pegang navigasi, dan karena di motor saya nggak terlalu suka banyak aksesori nempel sana nempel sini, jadi navigasinya ada di teman saya nih, teman saya yang bawa Yamaha XXR, tempel terus. Memasuki kota Lumajang, kita ketemu dengan satu area yang menurut saya bagus banget ya teman-teman, karena didominasi sama pohon-pohon yang besar. Kalau teman-teman lihat tuh di sebelah kiri kita banyak pohon-pohon tinggi dan besar ya, saya nggak tahu namanya pohon apa. Kayaknya sih kalau saya perhatiin ini sejenis hutan produksi gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang tahu nama areanya apa dan ini apakah ini sejenis hutan produksi atau enggak, silakan komen di bawah, kita pengen tahu gitu ya. Nah, ini hutan produksi yang kita lewati ini lumayan panjang juga jalurnya. Mungkin kita lewat sini antara 5 sampai 10 menit dan didominasi sama ini ya, pohon-pohon yang besar seperti ini nih. Menjelang jam 1 siang kita sudah keluar dari hutan dan masuk ke jalur yang lebih rame gitu ya, lebih banyak rumah dan toko-toko di sebelah kanan kiri kita. Ini ada tugu selamat datang, kayaknya sih saya nggak sempat lihat ya, tapi kalau nggak salah sih ini udah masuk kota Lumajang, dan ini kita basically masuk daerah pinggirannya untuk memotong ke jalur utama antara Lumajang ke Jember nih teman-teman. Dan alhamdulillah jam 2 seperempat kita udah masuk lagi ke jalur utama untuk menuju Jember nih teman-teman. Dan cuaca yang tadinya panas kemudian mendung sekarang udah berubah menjadi titik-titik air dan udah mulai gerimis. Dan nah ini seperti teman-teman lihat, memasuki Kabupaten Jember kita disambut dengan hujan. Jadi basically ini udah sekitar mungkin 20 menit kita hujan-hujanan di jalan, dan ternyata ke depan masih hujan nih teman-teman. Jadi kita terus gas, kita nggak berhenti sampai kita masuk kota Jember. Nah, ini kita udah memasuki kota Jember. Nah, ini kita berhenti sebentar karena lampu merah sih sebetulnya. Ini juga kita masih menyisiri kota Jember. Ini kali pertama juga nih saya lewat kota Jember, kotanya Mas Anang dan Mbak Asanti gitu ya. Nah, ini kita memotong di tengah kota Jember nih teman-teman. Ini kalau nggak salah sih kita di ini ya, kalau dilihat nih jalannya satu arah, kita ngiterin. Dan ini kita lagi berhenti sebentar. Kita di area Kabupaten Jember dan mungkin 2,5 jam lagi ke arah Banyuwangi. Nah, ini kita lagi isi bensin dulu, hujan. Lanjut ya, let's go. Selesai isi bensin, ternyata cuacanya masih sama nih teman-teman, masih hujan. Jadi tadi basically kita udah mulai hujan-hujanan sebelum masuk Kabupaten Jember. Kemudian pas masuk kota Jember udah berhenti hujan gitu ya. Terus keluar dari kota Jember ternyata hujan lagi. Seperti yang teman-teman lihat ya, cuacanya juga masih mendung, di depan nih gelap gitu. Jadi saya cukup berhati-hati, memberikan jarak yang cukup sama teman saya yang riding di depan saya gitu ya, supaya punya cukup waktu untuk ngerem kalau ada kejadian yang aneh-aneh di jalan. Alhamdulillah sih nggak ada sih ya, lancar alhamdulillah. Nah, ini kalau kita lihat masih hujan, dan target kita selanjutnya adalah masuk ke kota Genteng. Jadi kita mungkin antara 1,5 sampai 2 jam perjalanan lah dari titik ini. Nah
Nah, teman-teman, kalau tadi siang kita udah lewat jalur Bromo dan Lumajang yang keren banget, hutan panjang gitu ya, sepi, jalanan kecil, mulus. Ini adalah jalur favorit kedua saya hari ini. Kenapa ini jadi jalur favorit? Karena hutan juga jalurnya, tapi lebih lebar, lebih rame dibandingin jalur Bromo Lumajang tadi. Dan saya lebih suka juga karena cuacanya hujan ya, dan kebetulan karena saya juga seneng riding pas hujan-hujan gitu ya. Jadi pas lewat daerah sini nih, yang hutannya banyak dan jalurnya panjang, saya tuh suka banget tuh. Kita lihat ya, jalurnya tuh asik banget, jalurnya tuh mulus walaupun rame gitu ya, jadi harus hati-hati. Dan jalurnya lebar nih teman-teman, terus kita tuh riding di tengah hutan hujan-hujan, so keren banget. Kalau saya lihat di peta ini nih, namanya nih daerah Gumitir gitu ya nih. Kalau teman-teman, mohon maaf nih kalau misalkan salah ya, tolong komen di bawah jadi kita bisa betulin nanti lewat subtitle. Tapi kalau saya lihat dari Google Maps sih, ini namanya daerah Gumitir. Jadi ini adalah daerah pegunungan. Nah, jadi mungkin kayak puncak kali ya di Jakarta ya, jalurnya lumayan naik turun kanan kiri gitu ya. Dan ini sekitar, mungkin waktunya sekitar jam setengah 4 atau jam 4 sore, dan cuacanya mendung dan hujannya cukup deras nih teman-teman. Selamat sore, ini udah jam setengah 6 dan kita udah masuk di Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di daerah Pandan. Kita istirahat dulu di sini nih, di lokal supermarket, lokal Indomaret. Coba kita tanya pendapatnya bapak ini yang habis hujan-hujanan di gunung gimana? Enak, nggak kepanasan. Itu ya sebuah pendapat yang sangat berguna ya. Oke, kita lanjut, kira-kira 34 km lagi sampai ke Banyuwangi. Start dulu ya. Alhamdulillah jam 6:04 kita udah sampai di Aston Banyuwangi, sekitar 10 jam perjalanan dari Malang. Jadi kita ke Malang, terus mampir Bromo, lewat Lumajang, kemudian Jember gitu ya. Agak basah lagi hari ini, tapi alhamdulillah lancar dan kita udah sampai hotel. Jadi sekarang waktunya check-in dan istirahat. Let's go, sampai besok.